saya hormati kepada Bapak Ki Rahyan, Bapak Kiai Mat Soleh, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sindang Anom yang saya hormati. Dan yang hormati habil khusus kepada Bapak Kiai Abdul Ghafur dari Batanghari. Dan yang saya hormati kepada seluruh perangkat desa dari Kadus 1 sampai 14 dan Bapak Sekdes yang saya hormati. Dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah pengajian Al-Islah, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Sindang Anom yang hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak Haji, Ibu Hajah yang hadir pada hari ini, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di pengajian rutin Al-Islah ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan apapun. Dan yang kedua, selawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oh, saya juga lupa ya, yang saya hormati kepada Ketua Pengajian Al-Islah berserta pengurusnya. Kadang-kadang lupa, mohon maaf. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dusun 4 yang mana telah menyumbangkan tenaga, harta, pikiran untuk terlaksananya pengajian Al-Islah pada hari ini. Dan saya yakin apa yang setelah Bapak Ibu perbuat itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah ragu, harus yakin. Nggak ada insya Allah, kalau kita berbuat baik pasti akan dilipat gandakan. Jadi jangan bosan-bosan kalau ketemu giliran pengajian Al-Islah. Pada Bapak Ibu sekalian, cuman kadang-kadang saya heran pengajian Al-Islah ini semakin lama semakin mengurang yang hadir. Apa karena panen, apa karena bosan ngaji ya. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Sindang Anom, ayo tingkatkan pengajian Al-Islah di Desa Sindang Anom ini. Karena udah jelas pengajian Al-Islah ini kan untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju desa yang bermartabat. Jadi dengan adanya pengajian ini saya yakin semua mungkin penyakit dan segala macam yang ada yang mau masuk ke Sindang Anom itu akan jauh dengan adanya kita pengajian. Dan kita akan diberikan selalu rezeki yang barokah. Makanya jangan bosan-bosan mengaji. Ya, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian. Karena pengajian di Sindang Anom ini udah mungkin ada 30 tahunan. Sebelum saya jadi kepala desa sampai saya jadi kepala desa udah 15 tahun. Pengajian alhamdulillah berjalan. Tapi yang hadir ya ini aja. Jadi saya mengharapkan ke depan ayo kita tingkatkan. Kita harus yakin dan percaya dengan pengajian ini kita akan pulang membawa ilmu. Dan selanjutnya saya juga mohon kepada seluruh masyarakat Sindang Anom khususnya yang muda-muda, yang masih berproduksi, yang masih punya anak, masih sekolah, masih mondok. Ayo kita tingkatkan cara mendidik kita, jangan selalu pasrah kepada Pak Guru. Di sekolah pasrah guru, ke pondok pasrah kiai, nggak jalan kalau nggak dibantu Bapak Ibu sekalian. Jadi betul doa, didikan. Ini kadang-kadang masyarakat yang salah. Anakku mondok tapi didelok orang tahu. Nelpon Pak Kiai ini orang tahu. Orang mungkin anaknya udah bener. Sekolah juga seperti itu, nggak pernah nelpon guru. Tahu-tahu anaknya bermasalah. Jadi tolong dirubah. Caranya dirubah karena anak sekarang tidak seperti anak-anak dulu. Kalau anak dulu saya yakin
kalau anak-anak sekarang banyak yang pintar, jadi kadang-kadang minteri bapak karo mama ya, jadi kita harus didik baik-baik dulu betul. Jadi kita jangan percaya kepada anak kita 100%. Karena apa? Masyarakat Sinanom 70% udah susunya susu hewan. Ya, yang susu ibu hanya 30%. Jadi tanpa dididik oleh kita sebagai orang tua nggak akan jalan. Pinter saya yakin. Anak-anak sekarang pinter. Kelas 3 SD udah bisa main Android. Kan nggak masuk akal. Om saya aja yang udah tua, udah punya cucu nggak bisa. Karena jenius ilmu otaknya. Jadi kita sebagai orang tua jangan teledor. Dengan kepintaran anak kita, kita bangga dan kita harus didik dengan sebaik-baiknya agar tercipta sesuai dengan angan-angan kita menciptakan anak yang soleh dan soleha. Itu semua perlu didikan kita semua. Karena saya sangat prihatin kalau melihat anak-anak gagal sekolah, anak-anak sekolah udah merokok. Saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ketemu anak sekolah merokok, ketemu saya akan saya selomot bibirnya. Silahkan Bapak Ibu nuntut saya nggak apa-apa. Ya, karena saya yakin dengan anak merokok pasti akan maling. Saya yakin. Ini orang maling gon mama bapaknya gon tanggane. Ya, itu saya tegaskan. Saya nggak bisa ngomong halus-halus, yang jelas tujuan saya baik. Saya ingin masyarakat Sinanom ke depan lebih baik. Saya ingin menciptakan generasi yang hebat, ya, generasi yang bermartabat. Itu harapan saya. Dan selanjutnya saya juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian, nanti pada tanggal 27 November kita akan melaksanakan pilgub dan pilgub. Saya mohon masyarakat Sinanom untuk menjaga kedamaian, kerukunan, syukur-syukur bersatu. Karena kalau kita bersatu kita pasti maju. Tapi angel, gatik, diajak bersatu gatik, ada yang ke wetan, ada yang ke kulon, gara-gara duit 50.000. Jangan, kita tidak boleh menjual harga diri kita dengan duit. Dosa, hukumnya dosa. Suara kita dijual itu dosa. Karena kalau zaman dulu Sinanom itu nggak ada jalan, gotong royong setiap hari mbah kita, swadaya tenaga, uang. Sekarang nggak ada, swadayanya suara. Ini punya suara aja dijual. Ya gimana dunia mau maju? Jadi ke depan ayo kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita untuk membangun desa Sinanom yang kita cintai ini. Saya yakin kalau kita bersatu, Sinanom ke depan lebih baik. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian doanya, karena jabatan saya ini 3 tahun lagi, 2027 bulan 11 saya habis jabatan. Jadi saya mohon doanya agar dalam saya mengemban amanah ini, saya selalu diberi kesehatan, kekuatan, iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya menjalankan tugas ini dari awal sampai akhir sesuai dengan aturan agama dan aturan pemerintah. Karena jadi kepala desa ini berat, tanggung jawab dunia akhirat. Kalau saya baik, jaminannya surga. Tapi kalau saya nggak baik, neraka paling dalam. Makanya mohon dukungan dan doanya supaya saya menjalankan tugas ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu sekalian, bulan depan di Dusun 5. Dan saya mohon juga kepada masyarakat Dusun 5 harus hadir semua, ditambah dusun lain paling tidak 500 lah jamaahnya, jangan 200, 300. Dan ini Pak Yai, tadi kan kayaknya selawat nggak keliling ya, soalnya nggak ke depan. Jadi nanti tolong selawat lagi lah, supaya dikelilingin semua. Dan haram hukumnya ngisi selawat 2.000, haram. Karena harga pulsa aja 10.000. Kalau selawat 2.000 ya haram lah. Karena kan pahalanya dilipat gandakan. Kalau 5.000 kan pahalanya kali 4. Nek 2.000. Anak kita aja dikasih 2.000 nggak mau kok. Ya, kita harus yakin. Ini nanti tolong Pak Kiai di 2 kali ya, sekali neh. Ben pahalanya masyarakat sing ngaji dina iki akeh. Ya. Dan ingat, diharamkan 2.000, minimal 5.000.
belajar ojo perhitungan untuk berbuat baik. Mosok bajunya harga 100 selawat 2000 kan nggak wajar ya. Ini saya mengajak Bu amalnya untuk ibu kok, bukan untuk saya, cuman biasakan ya, tolong nanti, karena saya tadi nunggu kok nggak ada yang ke depan selawat. Saya kalau nggak ngasih selawat ya nggak oleh pahala, saya juga pengen pahala kan gitu. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dulu, zaman kakek saya ada bahasa, kalau kita berbuat baik, tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan tahu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak dipamerin, nggak ada yang ikut. Jadi kalau berbuat baik harus dipamerin, ben podo melu, kan gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ayo pengajian Al-Istilah ini kita tingkatkan. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ya inilah bahasa saya, dan jelas sekarang saya bahasanya juga kurang pas karena gigi saya udah habis ya. Jadi bahasanya nggak pas, saya kalau ngaji piro nggak pas lagi ya. Jadi karena keadaan giginya sudah habis, mudah-mudahan tahun depan tumbuh lagi giginya. Jadi itu saja, ada kurang lebih sekali lagi saya mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.